Indonesia bakal di blacklist untuk bisa kerja ke Jepang. Memang karena adanya beberapa permasalahan yang sering muncul yang dilakukan oleh orang Indonesia, itu tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa di blacklist. Minasang, otsukare sama dese. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Akan tetapi dikarenakan alur proses buat kerja ke Jepang seperti belajar bahasa Jepang, masuk LPK, bahkan ketika di LPK itu ngapain aja, ketika ikut Mensetsu, bahkan ada hal-hal yang berhubungan dengan Mensetsu, itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Barangkali yang belum nonton video-video sebelumnya yang sehubungan dengan itu semua, silahkan untuk ditonton terlebih dahulu. Oke, jadi di video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang kondisi yang lagi panas-panasnya nih, ataupun yang lagi rame-ramenya dibahas oleh orang-orang yang lagi berproses buat kerja ke Jepang. Yaitu adalah Indonesia bakal di blacklist untuk bisa kerja ke Jepang. Apakah itu benar atau apakah itu hoax? Jadi di video kali ini saya ingin sedikit bercerita terlebih dahulu bahwasanya ada beberapa informasi yang memang saya dapatkan dari ruang lingkup pekerjaan saya sendiri, yaitu di LPK Asuka Subang. Yang mana Asuka Subang ini LPK Asuka Subang ini adalah LPK yang baru berdiri, akan tetapi dengan job yang sangat melimpah. Oke, jadi di ruang lingkup pekerjaan saya ya tentunya membahas tentang alur proses buat kerja ke Jepang ataupun yang sehubungan dengan ruang lingkup proses kerja ke Jepang intinya. Jadi ada beberapa hal yang memang ternyata banyak banget orang Indonesia itu yang memiliki permasalahan di Jepang, terutama Nihongo ataupun bahasa Jepang. Jadi ada beberapa seitotachi ya ataupun siswa gitu yang baru berangkat dari LPK dan kondisinya itu sebenarnya belum siap-siap banget secara bahasa ataupun secara mental. Artinya dengan demikian mereka di sana itu tidak mendapatkan apa istilahnya, tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan ataupun tidak nyaman, yang ujung-ujungnya itu menjadi sebuah masalah, yang ujung-ujungnya menjadi sebuah mondai bagi dia sendiri dan bagi LPK sendiri. Dan yang selanjutnya tentu saja orang Indonesia menjadi sebuah target orang Jepang untuk istilahnya berpandangan kurang baik seperti itu. Oh ternyata orang Indonesia itu seperti ini ya sistem kerjanya. Ternyata orang Indonesia itu kurang ya, minus ya, dan yang lain sebagainya. Dan tetapi ini tidak selamanya seperti itu. Banyak orang-orang yang di Indonesia bekerja ke Jepang memiliki prestasi yang tinggi, punya wawasan yang bagus hingga akhirnya di sana mereka berkembang dan menjadi orang-orang hebat. Banyak di TikTok, di Instagram yang memang sharing-sharing pengalaman tentang kerja di Jepang dan akhirnya menjadi kepercayaan bagi orang-orang yang ada di Indonesia, terutama yang lagi berproses buat kerja ke Jepang. Oke, kita kembali lagi ke sehubungan dengan apakah Indonesia itu akan di blacklist dari list untuk bisa kerja ke Jepang. Ya jawabannya memang karena adanya beberapa permasalahan yang sering muncul yang dilakukan oleh orang Indonesia, itu tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa di blacklist. Akan tetapi sebenarnya untuk di blacklist secara total itu kemungkinan tidak. Memang ini juga sudah disampaikannya oleh pihak KBRI yang ada di Jepang di sana. Jadi bahwasanya kalau untuk di blacklist secara total itu tidak, karena Indonesia dan Jepang itu memiliki keterkaitan yang sangat yang sangat kuat gitu. Jadi ada istilahnya simbiosis mutualisme kayak gitu ya. Jadi Indonesia dapat sesuatu yang bagus dan Jepang juga mendapatkan sesuatu yang bagus juga seperti itu. Dan juga ada akhir-akhir ini informasi tentang dibentuknya suatu kelompok yang mana di Jepang itu katanya ada yang setuju terhadap orang asing, ada juga yang tidak setuju terhadap orang asing. Dan kebetulan
yang tidak setuju terhadap orang asing itu dia itu menang. Hingga akhirnya banyak banget isu-isu yang tersebar bahwasanya orang Indonesia itu tidak bisa kerja lagi di Jepang seperti itu minasan. Tapi dikarenakan orang Indonesia ini banyak kontribusinya terhadap Jepang ataupun terhadap bisnis pekerjaan di Jepang, ya tentunya tidak akan semudah itu. Dan ini sempat menjadi pembahasan ataupun ini sempat menjadi obrolan ketika apa istilahnya saya bekerja di LPK. Kalau misalkan memang ada suatu kendala yang mana kita itu kalau kerja ke Jepang itu bakal dipersulit, bakal dipersusah ataupun ada kemungkinan katanya 2026, 2027 itu bakal dipersulit buat masuk kerja ke Jepang, yaitu akan menjadi hambatan juga bagi orang-orang yang berbisnis di LPK, para sensei, para suyaku, penerjemah yang biasanya kerja-kerja di LPK. Kalau misalkan memang kerja ke Jepang itu dipersulit, itu benar-benar akan berpengaruh, bisnis LPK akan terpengaruh dan kemungkinan besar akan menurun. Dikarenakan sekarang itu hampir di setiap kabupaten kota itu ada LPK ataupun lembaga penyalur buat kerja ke Jepang seperti itu. Dan mudah-mudahan semoga apa ya istilahnya dengan keseriusan kita belajar bahasa Jepang, dengan tekad kita yang emang benar ingin apa istilahnya menjadi apa itu orang Indonesia yang bekerja baik di sana, semoga tidak ada hambatan dan semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang bakal mengganggu proses buat kita kerja ke Jepang. Dan satu lagi, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya memang baru ataupun mau melangkah untuk proses kerja ke Jepang. Dan satu lagi saya ingin sedikit menginfokan buat teman-teman yang mau masuk LPK, yang mana LPK ini sangat terpercaya dan insya Allah saya bisa tanggung jawab ya sedikitnya gitu, karena saya ngajar di sini juga di LPK Asuka Subang, terutama buat teman-teman yang ada di sekitar Jawa Barat. Kalau misalkan kalian ingin masuk ke LPK, coba pilih-pilih LPK-nya terlebih dahulu. Dan kebetulan yang bisa saya jual ataupun yang bisa saya istilahnya share ke teman-teman, jadi di LPK Asuka ini banyak job dan tidak kekurangan job. Jadi bahkan LPK-LPK yang dari luar itu pada ngambil apa itu istilahnya pada ngambil jobnya itu di LPK Suka, yaitu di LPK saya saat ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya, silakan nanti kontak ataupun bisa komen di kolom komentar, dan boleh juga langsung DM ke TikTok saya, nanti ada di deskripsi ya. Di deskripsi channel YouTube saya itu ada link TikTok, silakan untuk DM ke situ. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di kelas online N3 saya di WA saluran, silakan untuk masuk ke TikTok juga, dan di situ ada linknya, dan silakan kalian masuk ke link tersebut. Setiap hari ataupun setiap day itu nanti ada materi yang saya kirimkan lewat WA saluran tersebut. Oke, minasang, mungkin sampai sini dulu saja videonya. Semoga kedepannya saya bisa bikin konten yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat lagi. Ja, minasang watashi no doga saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, otsukare sama desu.